Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul berharap kepada Allah. Kita akan baca bersama dalam Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5 dikatakan di sana, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, kata tertekan di sini itu dari bahasa Ibraninya saha, itu artinya tenggelam atau tertekan, membungkuk. Jadi orang yang tertekan itu seperti orang yang membungkuk gitu saudara ya. Kemudian kata gelisah dari bahasa Ibraninya artinya terdengar suara yang keras. Ada suara gemuruh gitu, gelisah dalam hatinya. Dan kata berharap itu artinya menanti, percaya kepada Tuhan. Jadi berharap kepada Tuhan itu artinya percaya kepada Tuhan, menanti Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris Brenton dari Septuaginta itu menarik sekali dikatakan di sana, saudara, bahwa dinamika spiritual yang terjadi dalam hati sang pemazmur ya, dikatakan di sana, mengapa engkau sangat sedih. Jadi ayat ini tadi saudara, itu kalau dari bahasa Inggris Brenton, itu artinya mengapa engkau sangat sedih. Perilupos itu artinya menderita tak terkira, sangat menderita. Jadi pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 5 ini dia tuh sangat menderita, sangat berduka dan sangat tertekan hatinya. Nah saudara, mengapa engkau susah? Suntarasu itu artinya mengapa engkau dilemparkan ke dalam kebingungan, sangat terganggu dan gelisah seperti segelas air yang diaduk tajam ya. Jadi kalau saudara mau ngaduk air gula misalnya ya, masukkan gula dalam air dan diaduk tajam. Seperti itulah keadaannya ya. Sangat tertekan, sangat bingung, gelisah. Kemudian dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Kata berharap di sini saudara itu berkaitan dengan sarana keselamatan, membawa keselamatan, membebaskan kita. Kalau kita lihat di sini saudara, seolah-olah tuh ada dua orang dalam Mazmur 42 ayat 5 ya. Seolah-olah ada dua orang, yaitu sang pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berkata, hai jiwaku mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Dia berkata pada jiwanya, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Dalam hal ini saudara, iman dari pemazmur ini berargumentasi dengan ketakutannya, kegelisahannya. Harapannya berdebat dengan kesedihannya. Pemazmur menegur dirinya sendiri agar tidak sedih. Agar berharap kepada Tuhan, menunggu Tuhan, menanti Tuhan. Dalam Kamus Webster tahun 1828 itu menggambarkan bahwa sukacita itu sebagai gairah atau emosi yang dibangkitkan oleh harapan dan kebaikan. Jadi pengharapan itu akan membangkitkan sukacita saudara ya. Mengapa harapan itu begitu penting di dalam hidup kita? Mengapa berharap kepada Kristus itu sangat penting dalam hidup kita? Karena saudara di dalam Roma pasal 14 ayat 17, Roma 14 ayat 17 dikatakan, karena kerajaan Allah bukanlah makan dan minum, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Yaitu sukacita yang dihasilkan oleh pengharapan di dalam Kristus. Jadi ketika kita ini berada dalam kesulitan, dalam masalah kegelisahan, ketika kita ini berharap kepada Kristus, maka pengharapan kita itu akan menghasilkan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Kita bisa bayangkan orang ketika menghadapi masalah, ketika berada dalam badai kehidupan. Rasanya loyo saudara ya.
rasanya gak kuat. Tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dia akan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Nehemia 8 ayat 10b dikatakan di sana, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dijelaskan sukacita dari Tuhan itu adalah benteng kita. Jadi kalau kita ini sudah kehilangan sukacita Tuhan, berarti runtuhlah kita. Karena kita sudah gak ada benteng lagi, gak ada kekuatan lagi saudara. Nah dengan demikian iblis begitu mudahnya menyerang hidup kita. Tapi sukacita dari Tuhan itu adalah benteng kita. Harapan di dalam Kristus itu sangat penting. Berharap kepada Kristus itu sangat penting. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan sukacita. Tekanan batin itu dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental saudara. Seperti depresi dan gangguan kecemasan. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih saudara ya. Seseorang dinyatakan mengalami depresi itu jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan dan tidak berharga. Kita akan lihat saudara ya, ciri-ciri orang yang mengalami depresi. Yang pertama, selalu merasa bersalah dan sering menyalahkan diri sendiri. Ya. Jadi orang yang mengalami depresi itu selalu merasa bersalah. Aduh kok saya begini ya. Dan dia cenderung menyalahkan diri sendiri, gara-gara saya maka terjadi seperti ini sekarang. Terus dia merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga atau memiliki self-esteem itu harga diri yang rendah. Jadi orang yang mengalami depresi itu merasa putus asa. Hidup ini rasanya sudah enggak berguna lagi, ya. Dia selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Pasti kita juga pernah merasa khawatir. Tapi orang yang depresi itu dia mengalami rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, ya, dan mudah menangis. Sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan. Jadi nggak bisa lagi berpikir, nggak bisa mengambil keputusan. Menjadi apatis. Apatis itu artinya tidak ada lagi minat terhadap lingkungan. Tidak mampu mengenali emosi atau mengekspresikan emosinya sendiri. Tidak tertarik dan tidak lagi memiliki motivasi terhadap segala hal. Timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Ini tragisnya saudara ya. Orang yang depresi dia akan akhirnya mengambil percobaan untuk bunuh diri. Saudara, kita mengerti sekarang bahwa pentingnya bagi kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Berharap kepada Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, sebuah kapal ketika dia berlabuh di dermaga atau pelabuhan, maka dia akan segera melemparkan sauh atau jangkar yang melemparkan ke dasar lautan sehingga jangkar itu tertancap di dasar lautan. Apa gunanya? Apa fungsinya saudara? Ketika jangkar ini sudah tertancap di dasar lautan, maka ketika ada badai, kapal ini cuma goyang saja. Dia tidak akan lari ke tengah lautan. Dia cuma goyang saja. Jadi jangkar atau sauh ini memperkuat keadaan kapal ini. Sehingga kapal ini tidak mudah terbawa arus ke dalam tengah lautan. Nah saudara, dikatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu kuat dan aman. Ya. Pengharapan dalam Kristus itu kuat dan aman. Nah kata kuat ini saya lihat dari bahasa aslinya itu artinya memberi kepastian atau kenyataan. Jadi pengharapan di dalam Kristus itu memberi kepastian. Orang yang berharap pada Kristus itu akan membawa kepada kenyataan. Berikutnya berharap pada Kristus itu aman. Aman itu artinya dapat diandalkan. Kalau saudara berharap pada manusia,
itu kadang nggak bisa diandalkan saudara. Betul nggak saudara? Ya. Tetapi berharap kepada Kristus, pengharapan di dalam Kristus itu aman. Artinya dapat diandalkan. Kristus itu dapat kita andalkan. Kenapa kita berharap kepada dia? Karena dia tuh bisa kita andalkan. Jadi pengharapan di dalam Kristus itu memberi kepastian, kenyataan, dan dapat diandalkan. Itulah sebabnya kita perlu untuk selalu berharap kepada Kristus. Karena hidup ini selalu menghadapi masalah saudara ya. Hidup ini identik dengan masalah. Setiap hari mungkin kita dihadapkan dengan masalah baik itu besar kecil ya. Karena itulah hidup saudara. Kita baru terbebas dari masalah kalau kita ini meninggal. Dipanggil Tuhan itu baru terbebas dari masalah ya. Orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus ketika badai atau masalah datang, dia akan diombang-ambingkan oleh badai masalah. Sehingga dia akan berakhir pada titik putus asa. Tetapi orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus ketika badai datang, badai itu tidak akan mampu membuat dia terombang-ambing. Karena dia punya pengharapan di dalam Kristus. Saudara, Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, tadi dikatakan pengharapan dalam Kristus itu dapat diandalkan. Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Amin saudara. Tidak mengecewakan. Jadi ketika kita berharap pada Kristus, kita nggak akan dikecewakan saudara. Karena pengharapan di dalam Kristus itu memberi kepastian. Dapat diandalkan. Jadi sekarang letakkan pengharapanmu kepada Kristus. Berharaplah kepada Kristus. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, tetaplah berharap kepada Kristus. Jangan pernah lari dari dia. Letakkan pengharapanmu kepada Kristus. Saudara, pada tahun 1999, John F. Kennedy Jr. itu sedang mengemudikan pesawat dan pesawatnya jatuh di Samudra Atlantik. Investigasi resmi oleh Badan Keselamatan Transportasi Nasional menyimpulkan bahwa Kennedy mengalami disorientasi spasial saat turun di atas air pada malam hari dan akibatnya kehilangan kendali atas pesawatnya. Nah, apa disorientasi spasial saudara? Yaitu ketika pengemudi itu kehilangan arah yang disebabkan karena dia hanya melihat jarak pendek. Tidak menggunakan navigasi yang membuat dia bisa melihat jarak jauh. Sehingga dia tidak bisa melihat tebing yang jauh di depannya. Nah saudara, mengapa orang bisa stres ketika mengalami masalah? Karena dia hanya melihat jarak pendek. Misalnya seorang pemuda-pemudi yang sedang berpacaran dan kemudian putus. Mungkin pemudinya dia mengalami stres. Kenapa dia stres? Sampai dia hampir bunuh diri. Ada saudara ya, seorang pemudi yang putus cinta kemudian dia mau memotong urat nadinya. Kenapa dia sampai seperti ini? Karena dia cuma melihatnya jarak pendek. Dia nggak melihat jarak jauh di mana nanti dia akan menemukan seorang lelaki yang lebih baik, yang lebih mengasihi dia, yang pokoknya lebih dari yang putus ini tadi. Dia nggak melihat jarak jauh. Pandangannya hanya jarak pendek. Waduh, sudah diputus pacarnya sudah. Gak ada jalan keluar lagi. Gak ada lagi pasangan saya. Ya saya bunuh diri saja. Karena pandangannya cuma jarak pendek. Dia gak memiliki jarak jauh. Memandang lebih jauh lagi, gak bisa memandang lebih jauh lagi. Akhirnya dia mengalami stres. Nah saudara, begitu juga dengan kita. Ketika kita nih menghadapi masalah dan kita melihatnya cuma jarak pendek, tidak memiliki jarak pandang yang jauh, kita akan mengalami stres, depresi. Seperti pemazmur tadi. Nah saudara, di Alkitab ada sebuah contoh, yaitu Abraham. Abraham di dalam Roma pasal 4 berkata, sekalipun tidak ada dasar bagiku untuk berharap, jadi gak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi aku berharap juga kepada Tuhan. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap juga kepada Tuhan. Untuk tetap berharap kepada Tuhan, saudara, Abraham ini butuh waktu 25 tahun, saudara. Tuhan berjanji akan memberikan anak melalui istrinya Sarah.
Dan dia tetap berharap pada Tuhan dalam waktu 25 tahun. Janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Kita lihat saudara ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Mungkin pagi ini banyak ayat ya. Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan pada Abraham mula-mulanya. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham bingung, dari mana bangsa yang besar padahal dia belum punya anak saudara. Tapi Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu pasal 12 ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun. Jadi ketika dia menerima ketika dia menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, itu Abraham berumur 75 tahun. Nah, Abraham menerima janji itu tadi saudara, dia terima dengan iya. Karena Tuhan yang berjanji, dia percaya juga. Sekarang kita baca Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan jadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Luar biasa Abraham saudara. Saudara misalnya menunggu 25 tahun itu bisa enggak saudara seperti Abraham? Menunggu penggenapan janji Tuhan selama 25 tahun. Mampu enggak saudara? Mungkin saudara, mungkin kita ya, kita ngomel. Mana sih Tuhan? Mana sih Tuhan? Anak yang kau janjikan mana? Sampai sekarang lu belum Tuhan. Mana Tuhan? Apakah engkau enggak berbohong sih Tuhan? Mungkin kita seperti itu, kita ngomel. Tapi Abraham saudara, dikatakan ayat 19 tadi, imannya tidak menjadi lemah. Mungkin kalau kita, enggak gereja-gerejaan lagi sudah, enggak doa-doaan lagi. Percuma atau Tuhan belum menjawab doa saya. Percuma Tuhan juga belum menggenapi janjinya. Tapi Abraham dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kan umur bertambah terus saudara. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita baca ayat 21 bersama-sama saudara ya. Bahwa Allah berkuasa ya. 1, 2, 3. Bahwa Allah berkuasa. Ya kita baca bersama-sama ya, mari ya. Ayat 21 ya, dengan penuh keyakinan. Oke kita mulai dengan penuh keyakinan ya. 1, 2, 3. Iya, maaf saudara rasanya kok lemes ya. Berarti saudara gak percaya bahwa Allah tuh sanggup melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Kita baca dengan lebih keras lagi ya, bisa saudara? Bisa, amin. Amin. Ya seperti ini harusnya kita antusias di dalam dia ya. 1, 2, 3. Amin. Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Nah saudara, kita bisa lihat di sini betapa Abraham ini sangat mempercayai akan kemahakuasaan Tuhan. Abraham percaya bahwa Allah adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa untuk menggenapi janji-janjinya. Sampai dikatakan bahwa walaupun Abraham tidak lagi mempunyai dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Mungkin saudara tanya, apa sih yang dimaksud dengan sekalipun gak ada dasar untuk berharap saudara ya? Nah kita lihat saudara, Sarah itu adalah seorang yang mandul. Kejadian 11 ayat 30 ya. Kejadian pasal 11 ayat 30. Sarai itu mandul. Saudara tahu mandul ya. Mandul berarti tidak bisa punya anak ya. Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Nah ini yang pertama. Yang membuat Abraham itu tidak punya dasar lagi itu berharap. Karena Sarai itu mandul. Yang kedua. Sarah itu telah mati haid, telah menopause ya. Kejadian 18 ayat 11.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Saudara, kita tahu ya bahwa kalau orang sudah menopause itu berarti tidak bisa lagi punya anak. Kalau wanita sudah mengalami menopause ya, yaitu biasanya umur 45 sampai 50 tahun, itu wanita mengalami menopause. Dan itu sudah tidak bisa punya anak lagi, ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa walaupun Abraham ini nggak punya dasar untuk berharap, istrinya tuh sudah mandul ditambah menopause. Jadi sudah lengkaplah sudah bahwa tidak mungkin punya anak. Jelas saudara ya. Jadi Sarah itu sudah tidak mungkin punya anak karena sudah mandul ditambah lagi sudah menopause. Nah, Abraham dikatakan walaupun gak ada dasar lagi tuh berharap. Apa sih yang dijadikan dasar bagi Abraham untuk tetap berharap punya anak? Gak ada. Istrinya loh sudah mandul dan menopause. Mati haid. Tetapi Abraham dia tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun gak ada dasar lagi untuk berharap, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap menanti penggenapan janji Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Amin saudara. Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Walaupun gak ada dasar lagi bagi Abraham untuk berharap. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan saudara, mungkin kalau malam ya, Abraham tidur, dia lihat ke langit, dia lihat bintang-bintang. Kan Tuhan pernah berkata, nanti keturunanmu itu seperti bintang di langit. Dia katakan, iya Tuhan, aku percaya keturunanku seperti bintang-bintang di langit. Walaupun sampai sekarang umur 98, belum punya anak, tapi keturunanku akan seperti bintang di langit. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun gak ada lagi dasar untuk berharap. Akhirnya saudara, imannya berbuahkan kenyataan. Yaitu pada waktu Sarah berusia 90 tahun, dia melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Dari rahim seorang wanita yang mandul dan mati haid, Allah mampu mengubahnya menjadi rahim yang siap untuk menerima kehadiran seorang bayi. Itulah Allah yang kita sembah. Dan itu terjadi karena Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Abraham gak putus asa. Walaupun dia ini lu Tuhan sudah 10 tahun kok ya belum ada penggenapan janji Tuhan. Oh ini sudah 15 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, 24. Mana Tuhan penggenapan janjimu? Abraham gak seperti itu. Dia tetap bersyukur, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan Abraham di dalam Tuhan ini tidak mengecewakan ya. Tadi dikatakan Roma 5 ayat 5. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Juga tadi dikatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu dapat diandalkan. Ketika kita berharap kepada Allah itu dapat diandalkan pengharapan kita tuh saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang ya dan amin atas janji-janjinya. Amin. Dia Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Nah saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi badai. Kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah, apapun juga masalah saudara. Mungkin saudara sedang berada di tengah-tengah badai, rasanya Tuhan gak kuat saya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Seperti Abraham, dia tetap berharap pada Tuhan walaupun lo gak ada dasar untuk berharap. Saya ulangi lagi, tadi istrinya tuh sudah mandul, ditambah lagi menopause, mati haid. Sudah lengkap, gak ada lagi dasar untuk berharap bagi Abraham. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menanti penggenapan janji Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena Abraham percaya bahwa Allah yang disembah itu Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melaksanakan segala perkara. Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya Abraham tetap berharap pada Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, apapun yang menjadi masalah bagi saudara. Mungkin saudara saat ini sedang berada di tengah-tengah badai. Berharaplah kepada Tuhan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melepaskan saudara. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup melakukan pertolongannya di tengah-tengah badai yang sedang saudara hadapi. Tetap percaya pada dia. Tetap menantikan dia. Tetap berharap kepada dia.
Karena orang yang berharap pada Dia tidak pernah dikecewakan. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan, dapat diandalkan dan akan memberi kepastian kepada kita. Dan yang penting jangan kita memiliki jarak pendek, tapi pandanglah dalam jarak jauh. Di sana Tuhan sedang mempersiapkan apa yang Dia janjikan bagi kita. Pandang Dia. Jangan seperti orang yang putus asa, pandangannya sudah jarak pendek, sudah saya mau bunuh diri dan sebagainya. Tapi pandang Dia. Di sana Allah sudah menyiapkan apa yang kita perlukan. Dia sudah menyiapkan pertolongan untuk kita. Dia sudah mempersiapkan apa yang sedang kita butuhkan, apa yang sedang kita pergumulkan. Dia sudah mempersiapkan untuk kita. Tetaplah berharap pada Dia. Tetaplah percaya kepada Dia. Masih ada jalan. Di dalam Dia tidak ada jalan buntu, saudara. Tapi masih ada jalan bagi masalah yang sedang saudara hadapi. Tetap percaya kepadanya, tetap berharap kepadanya. Maka Dia akan menolong saudara, akan melepaskan saudara dari permasalahan saudara, akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan saudara. Karena Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa.